Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa saudara dan saudari saya yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini saya mau membahas sebuah topik mengenai kemahatauan Yesus Kristus terbatas ketika dia datang menjadi manusia. Hal ini terlihat bahwa dia tidak tahu tentang hari kiamat. Hal inilah yang dilontarkan oleh Pak Rudi Yohanes terhadap Pak Morwali dalam perdebatan mereka ketika mereka memperdebatkan tentang Yudas Iskariot, apakah ia masuk surga atau masuk neraka. Pak Rudi Yohanes mengatakan bahwa kemahatauan Yesus terbatas ketika dia datang menjadi manusia, dan ini terlihat dalam hal bahwa ia tidak mengetahui tentang hari kiamat. Dalam video saya ini, saya tidak ingin menyudutkan seseorang supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Biarkanlah dia berpendapat seperti itu. Apa yang dia yakini seperti itu menurut dia. Tetapi saya sini ingin meluruskan apa yang dia katakan. Benarkah kemahatauan Yesus terbatas ketika ia datang ke dunia menjadi manusia? Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Pertama, ketika para murid berbincang-bincang dengan Yesus pada Injil Matius pasal 24, para murid mempertanyakan, perhatikan apa yang ditanyakannya. Perlihatkanlah kepada kami bila manakah hal itu terjadi, dan apakah tanda kesudahan dunia, dan apakah tanda kedatanganmu. Jadi dalam hal ini para murid mempertanyakan sesuatu hal yang berguna, sesuatu hal yang positif, bukan mempertanyakan tentang kapan hari itu tiba. Mereka mempertanyakan bagaimana tanda yang memperlihatkan hal itu akan terjadi, yaitu tanda kesudahan dunia dan tanda hari kedatangan Tuhan. Yesus menjawab, pertama, Yesus mengatakan bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Matius pasal 24 ayat 7. Yang kedua, Yesus mengatakan, kamu akan disiksa, dipukul, dan akan dihadapkan kepada penguasa-penguasa dan raja-raja oleh karena namaku sebagai kesaksian terhadap mereka. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Ini perkataan Yesus mengenai para murid, apa yang akan mereka alami ketika mereka memberitakan Injil sebelum hari kesudahan. Markus pasal 13 ayat 9 sampai 10. Pada yang ketiga, Yesus mengatakan seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Markus pasal 13 ayat 12. Yang keempat, akan muncul nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan orang-orang pilihan. Itu pada Matius pasal 24 ayat 24. Yang kelima, Yesus mengatakan bahwa di sini dia memperlihatkan tentang tibanya hari kesudahan dunia dan tibanya hari kedatangannya. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Markus pasal 13 ayat 24 sampai 27.
Baru saya akan memperlihatkan lagi bahwa dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 30, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Yohanes pasal 21 ayat 17, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus, sampai 3 kali. Dan Petrus mengatakan pada ayat yang ke-17, Yohanes pasal 21 ayat 17, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dalam Injil yang saya bacakan, ketika para murid pada Matius pasal 24 meminta bagaimana tanda yang memperlihatkan tentang hari kesudahan dunia dan hari kedatangan Tuhan, di situ Yesus menerangkan dengan sangat baik. Dan pada Injil Yohanes pasal 16 ayat 30 dan Injil Yohanes pasal 21 ayat 17, di situ dikatakan bahwa Yesus mengetahui segala sesuatu. Itu ketika Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Di situ tidak dikatakan bahwa Yesus kemahatauannya terbatas. Di situ dikatakan bahwa Yesus mengetahui segala sesuatunya. Lalu mengapa pada Matius pasal 24 ayat 36 yang dikatakan di situ bahwa tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Mengapa dikatakan demikian? Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Di situ dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Di sini memperlihatkan bahwa firman Allah telah disampaikan kepada para nabi mengenai Yesus Kristus, mengenai pemulihan yang akan Dia lakukan. Jadi dalam waktu pemulihan itu kita tidak tahu dan kita tidak perlu tahu kapan hari itu tiba. Tetapi ketika para murid bertanya bagaimana tanda, Yesus mengatakannya. Jadi di sini berbicara mengenai ketetapan firman Tuhan yang telah ditetapkan melalui perantaraan nabi-nabinya. Jikalau Yesus membatalkannya dengan memberitahukan hari itu, maka firman yang disampaikannya melalui perantaraan nabi-nabi akan batal. Dan bisa dipastikan bahwa firman-Nya gagal. Oleh karena itu ia berkata dalam Matius pasal 24, situ dikatakan, Matius pasal 24 ayat 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi inilah yang dimaksudkan Yesus dalam pemulihan segala sesuatu. Tentang hari kita tidak perlu tahu kapan hari itu, sebab ini sudah berbicara tentang ketetapan firman Tuhan yang telah disampaikannya sendiri melalui perantaraan nabi-nabinya. Jadi dia harus konsisten menjaga itu. Sebab jikalau ia tidak konsisten menjaga itu, firman-Nya dinyatakan gagal. Bukan ia tidak tahu. Kalau ia tidak tahu, tentu ia tidak akan menjabarkan seluruh tanda-tanda yang memperlihatkan tentang hari kesudahan dunia, tentang hari kedatangan Tuhan. Ia pasti tidak tahu, dan kita pasti akan mengatakan bahwa kemahatauannya terbatas.
Tetapi Yesus berusaha untuk memperlihatkan kepada kita bahwa ia mengetahui segala sesuatu, dan sudah disampaikannya dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 30 dan Injil Yohanes pasal 21 ayat 17. Yesus mengetahui segala sesuatunya. Tetapi tentang hari kiamat, segala sesuatunya harus dipersiapkan. Sehingga Yesus mengatakan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi segala sesuatunya harus dipulihkan. Sebelum hal itu, pada Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 2, Yesus sudah mengatakan, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Segala sesuatunya harus dipulihkan. Jadi di sini kita harus bisa memahami maksud dari perkataan Yesus. Dia bukan bermaksud untuk mengatakan bahwa ia tidak tahu tentang hari itu. Kalau ia tidak tahu, tentu ia tidak akan mengatakannya bagaimana tentang yang memperlihatkan tanda kesudahan dunia dan tanda kedatangannya. Dan kita juga dapat melihat pada Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13 tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana mempersiapkan segala sesuatunya. Gadis-gadis yang bodoh tidak mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi kita harus bisa untuk menerima seluruh apa yang dikatakan dalam Injil, agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan Petrus dalam hal ini menegaskan kembali 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada waktu itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan lenyap. Petrus sang murid yang dikaruniai Roh Kudus mengatakan bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Siapa yang tahu tentang datangnya pencuri ke dalam rumah kita? Jika kita tahu datang pencuri ke dalam rumah kita, tentu rumah tidak akan kemalingan, tentu kita akan berjaga-jaga. Yesus yang dikaruniai Roh Kudus dari Tuhan mengatakan hal ini. Lantas kita yang tidak dikaruniai Roh Kudus, mampukah kita mengatakan bahwa kemahatauan Yesus terbatas karena ia tidak memberitahukan tentang hari itu? Yesus sudah mengatakannya dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 21. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatunya harus dipulihkan. Jadi ini Yesus sudah mengatakannya, difirmankannya melalui perantaran nabi-nabinya. Jadi dia harus konsisten menjaga itu. Sebab jikalau ia tidak konsisten, maka ia akan gagal tentang firman yang telah ditetapkannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan apa yang saya katakan dan apa yang saya sampaikan tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang. Yang saya sampaikan mengenai kebenaran firman Tuhan, dan semoga kita dapat menerima dengan baik. Dan mengenai video yang baru saya bahas tentang Yudas masuk surga atau Yudas masuk neraka, di situ saya katakan bahwa Yudas masuk neraka, dan apa yang saya perlihatkan, bukti-bukti yang saya perlihatkan itu jauh dari luar dugaan para pakar teologi. Sebab apa yang saya sampaikan itu belum pernah disampaikan oleh orang lain. Dan jika ada yang ingin membuktikan kepada saya Yudas masuk surga, silakan berdebat secara live, saya terima. Tapi kalau berdebat hanya dengan melalui komentar-komentar, saya tidak layani. Tapi kalau berdebat untuk membuktikan Yudas masuk surga atau neraka,
berdebat secara live, saya siap. Sebab saya membuat video ini bukan buat membuat video semata-mata ingin hanya tampil begitu saja, tidak bermanfaat, bukan. Karena memang saya sudah terbiasa untuk berdebat. Jadi semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita, dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada, siapapun kita. Tuhan bersama dengan kita. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.